Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kalian ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini surat ke-8, masih suratul Anfal, ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yurikumuhum, dan ingat ketika yurikumuhum, dia memperlihatkan kalian, banyak ya, dia memperlihatkan kalian hum, pada mereka. Jadi kalau dalam tata bahasa Indonesia biasanya merekanya duluan. Ketika ia memperlihatkan mereka kepadamu, tuh mestinya gitu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, ketika ia memperlihatkan kalian pada mereka, dibalik. Kapan diperingatkannya? Idzil taqaitum, ketika kalian berjumpa. Ya, yang diperlihatkan apa? Fi a'yunikum, pada ayun. Ayun itu bentuk jamak dari ain. Ain artinya mata. Pada mata-mata. Maksudnya bukan mata-mata yang intelijen, bukan. Mata, bentuk jamak dari mata. Pada mata-mata kalian, qalilan, sedikit. Jadi ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu saat kalian perang, baku hantam. Pada penglihatan kalian mereka itu sedikit. Wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan dia juga menyedikitkan kalian pada mata mereka. Jadi musuh diperlihatkan pada mata orang Islam sedikit. Kita orang Islam diperlihatkan pada mata musuh sedikit juga. Ya, apa maksudnya nih? Sama-sama sedikit. Tujuannya apa? Liyaqdi Allah, supaya Allah menjalankan, mengqadha, kan ada qadha qadar kan? Supaya Allah menetapkan, memutuskan amron, urusan, karena yang maf'ulan harus terjadi, supaya Allah menjalankan apa yang harus terjadi. Wa ilallahi, dan kepada Allah turja'u, dikembalikan al-umur, semua urusan. Jadi supaya Allah menjalankan janjinya. Qala Ibnu Atiyah. Nah, ini kan kita kalau melihat dari sisi lafadznya tuh nggak mudeng ya. Jadi belum mendapat gambaran yang utuh, maka kita perlu tafsir. Kata Ibnu Atiyah, makna dari ayat ini adalah Allah Ta'ala lamma arada min infadhi qadaih fi nusratil Islam. Ketika Allah ingin mengeksekusi janjinya. Janji apa? Fi nusratil Islam, menolong Islam. Wa idharihi, dan menzahirkan Islam. Qallala, dia menyedikitkan. Kulla ta'ifatin, setiap golongan,
fi uyunin ukhra, di mata musuhnya. Kita melihat musuh sedikit jadi wanten, kita jadi berani. Musuh melihat kita sedikit jadi berani juga. Jadi apa tujuannya? Supaya gulet, karena mereka akan menganggap enteng. Kalau kita terdorong oleh ganjaran, ya, kalau menang ya dapat ghanimah, kalau mati ya syahid. Kaum muslimin, kalau mereka sama, ya, tapi tidak ada syahidnya, pokoknya kemenangan. Supaya apa? Allah begitu. Allah sudah menakdirkan akan terjadi. Jadi sudah digariskan supaya keputusan itu, eksekusi itu sesuai dengan ketentuannya. Itu maksudnya. Fawaqal khilal fit takhmin wal hirz, maka akan terjadi kesalahan dalam menaksir. Karena matanya dibuat sutur. Banyak kelihatan sedikit. Ya kan? Nah, dilihatnya nggak pas, sehingga ini akan merubah strategi sebenarnya. Tadinya mengira banyak, terlalu sedikit, kan strateginya berubah. Lah enteng itu Pak. Alladzi yasta'miluhun nas fi hadza tajassud. Fi tahadzi tajassud. Dalam infiltrasi. Jadi mereka juga memasukkan orang untuk memata-matai. Berapa jumlah mereka? Jadi jumlah musuh itu perlu diketahui oleh yang ingin perang. Kita juga ini ucapkan salut ya, telah syahid TNI di jalur Gaza. Kurang lebih 200 orang diserbu oleh Israel. Berita baru semalam hari Rabu hari Senin diserbu. Jadi tadinya kita sudah menang ya. Letkol siapa itu, Adi Untung gugur. Ya kita doakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Jadi diam-diam kita juga mengutuskan pasukan Garuda Hitam ya untuk perdamaian, tapi dibombardir oleh Israel. Yaitu kurang lebih 200 pasukan Indonesia gugur. Kita kembali sini. Kullu ta'ifatin ukhra wa tatasabbabu asbabal harb, sehingga terjadi perang. Jadi karena mereka melihat jumlah musuh sedikit, orang Islam melihat mereka sedikit, mereka melihat orang Islam sedikit, terjadilah perang. Qala Ibnu Katsir berkata, bagaimana tafsir Ibnu Katsir? Wa ma'na hadza anna ta'ala aghra kullan minal fariqain. Allah itu memanas-manasi kedua golongan. Karena di mata mereka sedikit. Jadi menimbulkan semangat juang yang tinggi. Wa qala lahu fi ainiyat ma'afihi. Tapi ada tujuan, wa dzalika indal muwajahah, ketika muwajahah, ya, ketika berhadapan-hadapan. Jadi ketika berhadapan-hadapan, orang Islam terlihat sedikit, orang musyrik juga terlihat sedikit. Tapi falamal tahamal qital, ketika perang itu sudah sedemikian hebat, ya, baku hantam, wa ayyadal mu'minin bi alfin minal malaikah, maka Allah turunkan malaikat. Nanti di ayat yang lain, begitu kelihatannya sedikit, nggak taunya nggak habis-habis. Tuh, ya, nanti di ayat yang lain. Bakia harbun hizbul kufar yara hizbal iman da'ifatan. Sehingga orang kafir melihat orang beriman ini dhaif karena jumlahnya sedikit. Jadi mereka ngawur. Ya, gini mah enteng. Nah, ini Allah firmankan di surat 3 ayat 13. Ya, di ayat ini Allah menyatakan qad kana lakum ayatun, telah ada ayat pada kalian, fi fi'atain, pada dua golongan, iltaqata, yang berjumpa.
Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu golongan berperang di jalan Allah. Wa akhra kafirah. Yang lain adalah kafir. Yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Mereka melihat mereka. Yarawnahum, mereka melihat mereka. Siapa yang maksud mereka pertama, mereka kedua? Orang kafir melihat orang Islam mislaihim, 2 kali lipat. Jadi tadinya kelihatan sedikit, begitu sudah perang guntel gitu, wah banyak gitu. Mereka melihat double, jadi matanya mungkin sudah minus bagaimana ya? Ya itu mudah bagi Allah lah. Allah buat min jadi plus, plus jadi min, mudah-mudah saja. Kan kalau lepas kacamata kan yang satu jadi 2, ya kan? Orang yang udah nggak normal, yang min dilepas kacamata, yang lihat benda, loh kok 2? Bisa aja itu. Padahal 1. Jadi mereka melihat kaum muslimin mislaihim, 2 kali lipat jumlahnya. Tadinya kelihatan sedikit, begitu udah dihadapin, loh kok banyak. Nah maka nyata ini adalah kehadiran malaikat. Tuh, jadi yang kelihatan double itu kehadiran malaikat. Wong tadinya sedikit, 300 sekian melawan 1000. Aslinya, ya aslinya itu jumlah kaum muslimin cuma 313 apa. Sementara musuh 1000 lebih. Dan itu pun lengkap senjatanya. Kita tidak lengkap. Ya apa yang punya senjata dibawa aja, mungkin golok, parang apa gitu, pokoknya sejatinya bukan buat perang lah gitu. Kalau mereka kan pedang bagus itu ya dan sebagainya. Ra'yal ain, dan mereka melihat kaum muslimin 2 kali mereka. Ra'yal ain, tapi dengan ra'yal ain, penglihatan mata. Jadi bukan bilangan sesungguhnya, penglihatan mata, dengan mata kepalanya. Wallahu yu'ayyidu bi nasrih. Allah menolong, ya. Allah mensupport dengan pertolongannya. Yu'ayyid itu, ayyid itu artinya tangan. Ya, jadi dari kata tangan dibuat kata kerja. Allah mengulurkan tangannya dengan menolong. Man yasha, orang yang ia kehendaki. Jadi kalau dalam bahasa Arab rata-rata ya asal kata kerja itu dari 3 huruf. Bahasa Arab tuh sebenarnya kalau kita pelajari nggak begitu sulit. Terdiri dari 3 jenis kata saja. Jadi kalau bisa ngebedaan mana isim, mana fiil, mana huruf, Anda sudah 1 tahap berhasil. Nah ini seperti ini, ayyada yu'ayyidu, ini berasal dari kata yadun, tangan. Allah mengulurkan tangannya. Atau Allah menghandle. Ya, dengan tangan tuh. Binasrihi, dengan pertolongannya. Man yasha, siapa yang dihandle? Orang-orang yang dikehendaki. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada hal itu, kejadian itu, peristiwa itu, la ibrah, ibarat. Ibrah ini juga diambil kata ubur. Ubur itu hanya nyebrang, menyeberangi. Ya, apa namanya itu? Jalan pas. Ya, jadi melintas. Nah, dengan ada peristiwa ini kita bisa melintas mengambil pelajaran. La ibratan, pelajaran. Evaluasi liulil absar, bagi orang yang punya absar. Absar itu bentuk jamak dari basar, penglihatan. Orang yang penglihatannya tajam. Orang yang engeh. Bagi orang yang engeh, peristiwa ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah, tapi ditentukan oleh kualitas. Wa hadza huwal jam'u baina hataini ayatain. Ini adalah jamak, menjamak, menyatukan di antara 2 ayat. Di satu ayat Allah menyatakan menyedikitkan, tapi di lain ayat Allah menyatakan menggandakan. Nah, maksudnya gimana? Pada awalnya perang
Musuh melihat orang Islam jumlahnya sedikit, sehingga menimbulkan mereka wanten, berani luar biasa. Jadi mereka akhirnya serampangan. Lah segitu mah paling satu gebrakan. Sehingga nanti ya disebutkan, sampai musuh ngomong, kalau yang yang perang ini makan, paling cuma satu onta. Kalau kita mungkin disembelih satu ayam cukup. Jadi menganggap sedikit. Nggak taunya begitu dihadapin, setelah terjadi serbuan ya, baku hantam, jumlahnya banyak. Nah, banyaknya ini padahal sedikit, banyak tapi padahal sedikit. Berarti itu kehadiran malaikat yang Allah janjikan. Allah akan menolong dengan hadirnya malaikat yang beruntun. Fa inna kullan minhuma haqqun wa sidqun. Kedua ayat ini ya benar. Katanya disedikitin, tapi di ayat yang lain banyak. Nah itu tadi. Pada penglihatan mereka sedikit, aslinya banyak. Lah wong tadinya sedikit kok bisa banyak? Itulah bantuan makhluk lain, yaitu malaikat. Wallahu walillahil himda wal minnah. Milik Allah lah pujian dan anugerah. Qala Muhammad Rashid Ridha, wa mana ta'lil, tujuan dari ayat ini liyaqaddima kullu minkum ala kita akhar, supaya masing-masing ya berani. Tujuannya disedikitkan di mata musuh supaya masing-masing timbul rasa berani. Hadza wathiqan bi nafsihi mudilan bibaksi, yang ini percaya pada dirinya. Jadi musuh itu percaya pada dirinya, kekuatan diri. Ya udah persiapannya sempurna ya. Mereka jumlahnya banyak. Melihat musuh sedikit, melihat orang Islam sedikit, makin berani. Wa hadza muttaqiyan ala rabbih. Sementara orang Islam yang melihat musuh itu sedikit, dia tawakal pada Allah. Ya, sebab kemungkinannya selesai perang itu ada satu di antara dua. Gugur sebagai syuhada atau menang mendapat ghanimah. Dua-duanya dapat pahala. Itu yang ada di hati kaum muslimin. Wathiqan bi wa'di. Percaya, yakin kepada janji Allah. Hatta idza taqaitum, sampai terjadi serbuan, ya, terjadi baku hantam, sabatakum, Allah menetapkan kalian. Allah meneguhkan kalian, sementara sabatahum, Allah membuat lemah. Jadi orang Islam dibuat kuat, orang musuh dibuat lemah. Karena dia melihat kenyataan kok nggak habis-habis. Ya. Di mata kita sedikit, kok nggak habis-habis. Ada lagi. Jadi angin lemes dia. Iya. Fayaqdi bi idharikum alaihim amran kana fi amali fi ilmi maf'ulan. Maka Allah telah mengeksekusi dengan penampakan kalian di mata mereka di medan perang itu banyak, padahal tadinya kelihatan sedikit. Loh, kok banyak ini? Ya, ini merupakan sesuatu yang harus terjadi. Fahayyalau asbabahu wa qadara taqdiran wala hajat ila ja'li hadzal amri maf'ul alladhi ghairal ladzi dzukira qablahu wa in sa'ula dzalika bi ghairi takalluf bi i'tibari mabda'il amri wa ghayati. Nah, inilah indahnya takbir, indahnya pengaturan Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, apapun akan terjadi. Ya, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa qad kana fil fariqaini 'aziman fa in tikrara madaqil hal tikraru aslun min usul balaghah. Ini termasuk bagian dari balaghah. Wa maqsadun min ahammi maqasida khilafan lima za'ama mutanatil muhsinatil afiyah wa ila Allah turja'ul umur, maka kepadanya lah semua urusan dikembalikan. Jadi manusia itu ada dalam genggaman Allah. Mau digimanain, ya, itu sesuai dengan keputusannya. Fala yanfadhu syai'un min alam illa ma qadaha Allah. Tidak ada
yang terjadi di alam ini kecuali apa yang sudah Allah tentukan. Wa qaddar asbabah, dan Allah telah menakdirkan sebabnya. Jadi semua yang terjadi ini namanya akibat. Ya, akibat itu tidak lepas dari sebab. Tapi apakah setiap akibat itu sesuai dengan sebab? Ternyata di ayat yang lain Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Banyak yang Allah maafkan. Jadi kalau dalam bahasa kita banyak yang meleset. Yang meleset itu bukan berarti nggak tepat, tapi dimaafkan oleh Allah. Contohnya, kalau kita mau pinter, harus belajar. Kan? Harus sergap, rajin. Belajar, nanti pinter. Itu kan pinter itu akibat. Belajar sebab. Lalu kita bertanya, teman saya malas, kok pinter? Nah, inilah masuk kategori wa ya'fu an katsir. Banyak yang Allah maafkan. Saya waktu itu nggak hati-hati tapi selamat. Nah, ini Allah lepaskan dari sebabnya. Tapi itu nggak bisa jadi ukuran. Ya, contohnya anak santri minumnya air yang nggak direbus, rendeman intip. Tapi nggak sakit perut. Nah, kalau itu dijadikan ukuran, sekarang begitu lagi, sakit Anda. Karena Allah sudah cabut anunya. Ya, tidak diberlakukan lagi. Kalau dulu dimaafkan. Oh, ini kesian lah, ditolong. Jadi ada yang meleset tidak sesuai dengan sebab sunatullah. Itu mau-mau Allah. Bisa. Gale nggak rajin ibadah kok sehat. Makannya sembarangan, sehat. Nah, itu jangan dijadikan ukuran. Nggak bisa dijadikan ukuran. Itu Allah maafkan. Mungkin ada hal tertentu yang kita nggak tahu. Sehingga Allah lepaskan antara sebab dan akibatnya. Tapi aslinya harus sebab itu menjadi akibat. Ya. Wa innamal qada wal qudra qaimani bisunatillah. Fil asbab wal musabbabat. Sesungguhnya qada dan qadar itu keduanya berdiri berdasarkan sunnah Allah dalam sebab dan musabab. Sebab dan akibat. Fa huwa law syaa la khalaqa minal qulub wal adhan ma aradahu bi ta'thim manami rasul. Tapi Allah punya kuasa yang menciptakan sebab akibat kan Allah. Karena Allah yang menetapkan, Allah juga yang bisa menggugurkan. Kalau Allah mau, niscaya Allah akan ciptakan dalam hati ma'aradahu, apa yang Allah kehendaki, bita'thiri manami rasul, berdasarkan mimpi rasul. Wa bitaklili kullu minal jam'aini ala ain akhar, dengan mengurangi, menyedikitkan pandangan. Jadi orang musuh melihat kita sedikit, kita melihat musuh sedikit. Min ghairi ayyarati wa ala hadai sabaibin. Tanpa harus sesuai dengan sebab akibat. Walakinna nata kullu syai'in bisabab. Tetapi Allah di kesempatan yang lain selalu menetapkan akibat karena sebabnya. Wa khalaqa kulla syai'in biqadar, dan Allah mencipta segala sesuatu dengan qadar. Hatta inna ba'da ayatihi li rusuli wa taufiqi liman syaa min ibadi. Karena itu Allah bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Mau-mau Allah lah. Siapa? Kok kayaknya menurut kita nggak pantas. Itulah yang dulu pernah dituduhkan kepada Rasulullah. Kok kenapa dia yang jadi Rasul? Ya, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Ini Rasul nggak pantas jadi Rasul. Dia anak yatim. Dilihat dari kekayaannya, kemapanannya kurang. Kenapa? Nah, ini, ya mau-mau Allah. Allah nggak bisa diatur. Kama ana ba'dal ayat yakunu bi asbabi ghaibatin kata malaikati wa tathbitihim au bi ghairi sabab. Sebagaimana sebagian ayat menjadi sebab yang gaib. Nah, kita nggak tahu ada sebab yang gaib, tidak bisa diakses oleh akal, ya. Qala Zamakhsyari, giliran Zamakhsyari mengatakan fa in qulta al-gharat min taqlil kufar fi 'ainil mu'minin zahirun.
menyedikitkan jumlah orang kafir di mata orang mukmin itu jelas manfaatnya supaya orang mukmin berani. Ya, jumlah mereka dibuat sedikit. Nah, supaya kita berani. Sekarang kalau jumlah orang mukmin dibuat sedikit di mata orang kafir, apa tujuannya? Qultu, kata Zamakhsyari, aku menjawab, qad qala lahum fi ayunihim qabla liqa. Sebelum berjumpa. Nah, sebelum ketemu dibuat sedikitnya itu. Summa kasarahum fi ma ba'da. Tetapi setelah guntel, ya, setelah baku hantam, maka jumlah umat Islam banyak. Tuh. Jadi mereka terjebaklah singkatnya. Waduh, gale nggak habis-habis. Jadi drop mentalnya. Kan namanya begitu-begitu pegel tuh. Ayo rentek-rentek gimana maksudnya? Nah, itu akhirnya lemes. Tuh. Itulah yang terjadi. Liyastari'u alaihim, supaya mereka berani apapun yang mereka dibawa tuh ya, supaya menghadapi kaum. Kilatan mubalatan bihim. Summa tafja'umul kasrah. Kemudian Allah membuat jumlah sesungguhnya banyak sehingga mereka kaget. Sok melihat kenyataan. Fayah batu, maka merasa tertipu mereka. Wayahabu watafula syaukatum, dan kekuatan mereka pun lemah. Ya, terurai itu. Setelah, waduh, banyak nggak taunya. Hina yarona malam yakun fi hisabihim. Ketika mereka melihat di luar dugaan. Wa dzalika qauluhu yarawnahum mislaim ra'yal ain, seperti yang tadi disampaikan, mereka melihat kaum muslimin jumlahnya 2 kali lipat. Berarti dia melihat ke orang Islam itu 2000. Padahal aslinya cuma 300. Ya. Iya, berapa kali lipat? Nah, nyata bahwa jumlah yang dilihat oleh orang kafir itu adalah malaikat. Yang orang Islam sendiri nggak ngelihat. Jadi mereka dengan jumlah banyak tuh ngedap jadinya, ketakutan. Qala Ibnu Asyur, wa inna malam yakun takhayyul muslimin kilatal musyrikin musbitan azimatihim. Kata Ibnu Asyur, sesungguhnya imajinasi kaum muslimin, ya, tidak itu membuat mereka azimanya kuat. Jadi kenapa orang musyrik diperlihatkan sedikit di mata kaum muslimin supaya semangatnya tinggi, kaum musliminnya. Kama kana takhil musyrikin kila muslimin musbitan azimatihim. Begitu juga imajinasi orang musyrik melihat jumlah orang Islam sedikit bertambah berani pada awalnya. Li'anna muslimina kanat qulubuhum muf'amatan hanakan ala musyrikin. Karena orang Islam hati mereka itu sudah baku ya. Artinya hatinya itu sudah pikiran begini. Ya kalau mati syahid. Kalau menang ghanimah. Sudah begitu aja. Ya, enggak macam-macam tuh. Fa'amal musyrikun fakanu muzdahimin bi'adaihim wa inadihim wa kanu la yara muslimin ala syai'in. Orang kafir melihat orang Islam nggak ada apa-apanya, sehingga mereka menyepelekan, sehingga perangnya ngawur, tidak teratur. Ya. Fahum yasabun ana adna jaulah tajulu bainahum yaqbiduna fihim. Mereka mengira sekali gebrakan habis orang Islam, tuh, sekali serbuan. Walidzalika la ya'baun bi ta'ahub, sehingga mereka tidak terlalu siap. Tuh, orang kafir ini tidak menggunakan semua jurus lah singkatnya. Lah paling sekali sabetan habis. Enteng. Tuh, asalnya begitu. Fakana takhyulu ma yazidum tahawunan bismis yazidu tawakkulahum. Bagi orang Islam ketika diperlihatkan sedikit dia tetap tawakal. Sebab dia yakin sedikit atau banyak itu tidak menjadi pengaruh. Tuh, karena sudah dididik oleh Rasul ya. Itu. Kalau memang harus gugur ya syahid. Tetap dijanjikan bebas dari hisab, bebas dari azab kubur. Ya.
Jadi langsung ke surga, nggak ada portal-portal lagi, nggak akan ditanya. Ya, itu yang semuanya ada di dada mereka begitu. Kalau menang, nah, mereka dapat ghanimah. Tuh. Jadi dua-duanya bagus. Wa qala Abdul Karim Khatib, "Wanzur kaifa kana tadbirullah lima arada min infazi ma arada." Perhatikan baik-baik bagaimana Allah mengatur ya urusannya. Sama-sama dibuat sedikit tapi akibatnya berbeda. Sama-sama diperlihatkan sedikit tapi sikap orang Islam ya menjadi berani, mereka kemudian menjadi takut. Wa hadza min sya'ni ayyab'atsa fi nufusil musyrikin. Waduh, ceritanya banyak benar. Qala Ibnu Munir mengatakan wa fi hadza dalilun. Ini menjadi dalil bayyinun yang terang ala anna Allah huwallazi yakhluqul idrak. Allah lah yang membuat idrak. Ya, jadi apa yang ada di otak kita, hasilnya apa, itu Allah yang buat. Sampai kepikiran tuh. Oh begini. Ya, itu Allah yang buat. Fil hasah ghair mauquf ala hasab muqabalah. Bukan indera itu sendiri. Jadi yang memainkan indera kita bisa melihat. Jadi mata bisa melihat, telinga bisa mendengar contohnya. Itu Allah. Dayanya. Berapa banyak orang diberi mata tapi dicabut penglihatannya. Ya kan? Matanya masih ada. Memang kita harus melihat dengan mata, kan? Mendengar dengan telinga. Tapi berapa banyak telinga masih ada, mata masih ada, dayanya dicabut oleh Allah. Atau kalau bagi kita dayanya dikurangi. Dayanya udah low bed. Ya, itu kemauan Allah. Seperti saudara perhatikannya elang, burung elang tuh. Matanya nggak lebih gede daripada kita kan? Mata burung elang nggak lebih besar daripada mata kita. Tapi burung elang tuh bisa melihat 7 kali lipat. 7 kali ya. Sehingga dia di ketinggian, dia bisa melihat anak ayam. Kabur kemana dia tahu. Sampai-sampai ikan yang ada dalam air, dia bisa tangkap, jarang meleset gitu. Ya mungkin meleset mah ada. Coba kita selalu meleset. Ya kan? Karena kalau benda di dalam air itu kan ngegeleong tuh. Ada bias. Tapi kok dia bisa memperhitungkan itu. Walaupun ada bias, larinya ke sana gitu. Burung elang tuh. Anehnya itu kalau sudah ditangkap jarang bisa lepas. Padahal dia begitu doang. Kadang-kadang yang ditangkap tuh binatangnya lebih gede daripada badan dia. Babi contohnya. Bisa dibawa terbang. Hebat ya. Itu dari sisi penglihatan. Ya. Kalau dari sisi pendengaran, itu juga Allah tanamkan di beberapa serangga. Lebih kuat daripada kita. Berkali-kali lipat. Contohnya tikus, kecoa. Kecoa itu katanya selalu mencari panas badan. Sehingga dia kalau digusah sama kita, dia nyamperin kita. Ngejar. Karena dia mencari panas badan katanya. Bisa begitu. Nyamuk juga sama. Ya, pokoknya itu kita perhatikanlah. Kalau Allah mau, itu bisa saja ditanamkan pada kita. Penglihatan seperti burung elang. Ingatan kuat gitu kan. Tapi Allah berkehendak lain. Ada yang diberi kuat, ada yang diberi rendah. Kita itu. Ya. Kalau kita perhatikan umur, Allah memberikan keberimbangan. Waktu muda tenaga kuat, tapi otaknya lemah, pikirannya pendek, sehingga dia ceroboh. Kalau orang yang sudah berumur, pikirannya jauh, karena pengalamannya sudah banyak. Energinya berkurang. Pada diri Rasul, ini dibentengi lengkap. Di sana ada Abu Bakar Siddiq yang tua, pikirannya jauh. Tapi energinya kurang, dibantu oleh Ali bin Abi Thalib. Tenaganya kuat, remaja. Ya, kedua-dua ini terus didampingi juga oleh yang kaya, Utsman bin Affan. Kemudian didampingi oleh orang tegas, Umar bin Khattab. Keempat ini hubungannya mertua dan mantu.
4 ini, 2 menantu, 2 mertua. Memang orang harus di backup begitu. Kita ini harus begitu. Supaya kita bisa lempeng, itu harus ada yang memberi input kepada kita. Dengan berbeda-beda ya. Wa sadaqa ru'yahu, dan benarlah mimpi Rasulullah. Fa innahu alaihi salatu wasallam ra'yal adu fil manam qalilan. Karena Nabi memimpikan musuhnya itu sedikit. Kama nasat alil ayat, sebagaimana ayat menyebut. Summa ra'al mu'minun mu'ayyanatan ala ma akhbaran Nabi fil manam. Sesuai dengan yang dilihat oleh sahabatnya ketika perang. Memang jumlah mereka sedikit. Wa fiya aidan anna waqa baina hadhihi sawaigara mimma yaqau fi hadzal qaun dalilun ala anna dzalika kana muqaddaran qaddarallahu fil azal. Ayat ini juga memberi dalil apa saja yang akan terjadi itu tidak keluar dari garis yang Allah sudah tentukan. Jadi Allah sudah menentukan mereka yang harus begini-begini, sudah ditakdirkan. Jadi mereka hanya menjalankan saja. Jadi kalau dilihat dari sini, maka kita ini persis wayang di tangan seorang dalang. Persis begitu. Jadi apa yang akan terjadi itu sudah ditulis oleh Allah. Bakal begini, bakal begini. Tapi katanya oleh ilmu pengetahuan yang bisa membaca gen, katanya kita juga begitu. Kita ini sudah bisa diperiksa secara ilmiah. Nanti akan begini, dari gennya itu. Katanya begitu. Fala budda min wuqu'ihi ala ma haddadahu, maka tidak bisa meleset ya apa yang terjadi dari apa yang Allah tentukan. La radda li amri, tidak ada yang bisa menolak perintah Allah. Qala Razi wal gharad minhu tambi ala anna ahwalad dunya ghair maqsudah li dzatiha. Kata Imam Ar-Razi, ayat wa ila Allah turja'ul umur, kepadanya lah semua urusan akan dikembalikan. Ini memberi inspirasi kepada kita, hidup di dunia ini bukan tujuan. Hanya dagelan saja. Dagelan. Maka saya pernah ngomong bahwa kita ini semuanya ujian. Seperti kita diberitahu najis begini. Kalau kita pikir-pikir itu mau Allah itu mah. Kalau kita mikirin najis itu kotor, yang tertinggal juga kotor. Ya kan? Cuma nggak keluar aja. Kan gitu. Kotoran kita kalau udah keluar dibersihin, lah yang di dalam. Jadi itu hanya ujian saja. Suatu saat kalau orang ditakdirkan nggak bisa lagi menahan, nggak ada pilihan. Pokoknya yang nggak ada pilihan, Allah tidak beri hukum. Contohnya babi haram. Itu kalau pilihan. Kalau ada yang halal. Tapi di satu ayat Allah mengatakan wa maniturra ghaira bagin, barang siapa yang darurat, tidak bisa milih. Ya? Ghaira wa maniturra ghaira bagin wala adin, tidak melampaui batas. Fala itsma, maka tidak ada dosa. Bukan hukumnya yang dinafikan, tapi dosanya. Maksudnya begini. Babi kan haram. Barang siapa yang darurat, maka tidak haram, bukan begitu. Haramnya tidak dinegasikan, tapi dosanya. Lah orang ngerjain haram kan takut dosa. Haram mah tetap, cuma nggak ada dosa karena kamu darurat. Kalau kita nggak bisa milih, nggak bisa. Sehingga makanya saya mengatakan sesuatu yang diterima oleh manusia tidak bisa milih, ya, maka dia tidak dikenakan dosa. Contohnya kita punya kemauan, tapi nggak punya kemampuan. Mau tapi nggak mampu. Kepengen, saya mah kepengen. Ya kan? Kepengen sedekah tapi nggak punya. Kepengen dong. Maka oleh Allah dibayar dengan niat. Tuh, di cover dengan niat. Sudah umuran, pengen ngaji, dulunya mah rajin, tapi udah nggak kuat. Ada keinginan tapi nggak ada kemampuan, tetap dibayar oleh Allah. Maka di backup oleh niat. Sebab kalau tidak di backup oleh niat, nanti yang ditakdirkan nggak mampu bagaimana? Nah, itu makanya niat itu penting. Nah, demikianlah tafsir ayat ini. Kita lanjut ke
Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kalah pentingnya. Babu ma yaqalu fi ruku'i wa sujud. Nah, ini panjang, saya nggak terlalu ini ya. Tapi ada yang menarik di sini. Gini. Ini kalau dibaca satu judul bisa berpuluh-puluh hadis. Ya. Jadi saya kutip 1-2 yang saya pelajari penting. Dari Aisyah, qalat iftaqatun nabiyya. Suatu saat saya kehilangan Nabi. Kehilangan itu apa? Kehilangan, maksudnya, kemana ya Nabi begitu? Apa bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesianya apa? Susah. Kemana ya Pak Mulya biasanya ada? Bahasa Indonesia itu apa tuh? Disebut kehilangan juga susah tuh. Ya, kehilangan jejak ya. Suatu saat saya kehilangan Nabi, dzata lailat, tapi di waktu malam. Ya. Jadi, fadzanantu anna dzaba ila ba'di nisa'i. Saya mengira Rasulullah itu ke sebagian istrinya, karena istri lebih dari satu. Aisyah mengira, wah, ke tempat lain deh, gitu kan? Ya, fatahassastu, maka aku pun grepe-grepe, nyari-nyari, kemana Nabi? Tengok kamar sini nggak ada. Sementara rumah Rasulullah nggak terlalu luas. Ya itulah makamnya itu, rumah Rasulullah, kuburan Nabi sekarang. Ya kalau kita lihat mungkin tipenya nggak sampai 21, tipenya itu. Itulah rumah Rasulullah. Seorang panglima perang, Nabi, makhluk terbaik, rumahnya cuma segitu. Katanya atapnya aja bisa diraba. Saking pendeknya. Bayangkan saudara kalau itu ada di Bandung sih ya mending. Tapi kalau panas, apalagi panas ya, kalau dingin mah ya enak gitu ya. Jadi nggak terlalu dingin kan. Makanya di Bandung saya pernah heran itu, kenapa semua lubang hawa ditutup? Nggak tahu itu menghindari dingin. Kalau kita kan lubang hawa kan dibuka tuh. Tapi di Bandung ditutup rata-rata, tertutup aja. Waduh, kok nggak ada lubang hawa, nggak tahu dingin. Nah, kita kembali sini. Sumarojak tuh, setelah saya grepe-grepe, cari-cari, tadi kehilangan, nggak ketemu. Aku kembali ke rumah, kembali ke kamar. Faidan huwa raqi', nggak taunya Rasulullah sedang ruku'. Kok bisa nggak kelihatan? Katanya sebagian ulama mengatakan rumah Rasulullah gelap. Jadi rumah Rasulullah itu pernah tidak terang selama 3 bulan. Saking nggak ada minyaknya. Apa nggak kelewatan tuh bahasa kita ya? Kelewatan miskinnya. Tapi beliau sodakonya banyak. Ya artinya hidupnya begitu sederhana. Sampai-sampai nggak ketemu minyak untuk penerang. Faidha huwa raqi' aw sajid, atau sujud. Yaqulu, aku mendengar subhanakallah, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Nah itu. Aku dengar beliau ucapkan itu. Nah, kemudian di ayat yang lain, di hadis yang lain ya. Ini ditafsirkan oleh banyak ahli hadis. Ini merupakan inspirasi bahwa istri itu memang tabiatnya cemburu. Ya, Aisyah ini ada sebaik-baik perempuan masih cemburu itu. Jadi cemburu itu hal yang watak, menjadi watak. Jadi kalau istri kita mah nggak ada apa-apanya dibanding Aisyah. Cemburu juga ya pantas lah. Wong Aisyah aja masih. Ya jadi sudah ndene katanya. Wis watak emang kon. Jadi kalau dia nanya, dari mana Pak? Ada kesan cemburu, wajar, Anda nggak usah marah, itu watak dia. Justru kalau Anda pulang nggak ditanya, itu yang dol berarti itu. Pulang nggak ditanya, wah itu. Jadi cemburu itu ya merupakan dari kasih sayang. Jadi cemburu itu wajar. Kadang-kadang
Aisyah itu meraba rambut Rasulullah. Iya, teles orang itu. Apa maksudnya itu? Kalau basah berarti junub. Dia kalau baru datang malam tuh kan pegang gitu. Maka Aisyah nggak mau kalah. Dia bersolek lagi supaya menarik kan, supaya Rasulullah tertarik dengan dirinya. Nah, begitu. Jadi itu kata orang yang punya istri lebih dari satu, enaknya begitu tuh. Datang ke yang tua dandan, karena dia tersaingi kan. Datang ke yang muda dandan, sini enak, dilihatnya begitu. Itu lebah enaknya, itu lebah enaknya. Kata yang satu, setengah 2, 3, wah kuat. Iya. Tapi menurut saya pribadi, semua perempuan yang ego dia nggak mau dipoligami itu di akhirat akan rugi. Sebab kenapa? Nggak ada teman ngobrol. Dan kan ada bidadari. Iya ada bidadari, tapi nggak punya pengalaman. Ya kan? Dia kan di dunianya nggak ada, jadi nggak ada ngobrolnya. Nggak nyambung. Kan dia baru, grass baru. Nggak ada obrolannya. Jadi kalau kita mau berpikir lebih lama ya, merenung, sesungguhnya momen dunia ini momen terbaik. Kita nanti disidang oleh Allah diadili itu perlu saksi. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Kamu akan menjadi saksi. Siapa yang menyaksikan saya orang baik? Kalau bukan saudara-saudara. Begitu juga saudara-saudara. Pak Hilman orang baik. Pasti jawab, iya tentulah saya orang baik. Masa saya saya bukan orang, saya penjahat, nggak mungkin. Tapi persoalannya tidak berhenti sampai di situ. Mana buktinya? Tuh. Allah kan maha tahu sebenarnya, nggak perlu nanya, udah tahu. Tapi Allah ingin menyampaikan kepada makhluk, Allah itu adil. Mana buktinya bahwa Pak Hilman orang baik? Nah, kemudian pada ngumpul kita menyaksikan sidang Pak Hilman. Saya saksi, kata Pak Syafi'i. Saksi, saya. Nah, banyak. Itu artinya, itu seperti, ini omongan saya ini nggak meleset. Contohnya adalah sebuah hadis yang menyatakan jenazah diusung di depan Nabi. Sahabat-sahabat berkerumun. Lalu sahabat cerita, wah orang ini dulunya baik benar. Pokoknya menceritakan kesolehan. Rasulullah mengatakan wajabat. Wajib. Kalau bahasa Jawa kudu kian. Yang kedua, masih ngobrol juga, lewat lagi jenazah. Kali ini berbeda dengan yang tadi. Penjahat ini. Wah, terlalu orang ini waktu hidup begini. Rasulullah kembali mengucapkan wajabat. Sama dengan komentar terhadap yang pertama. Umar bin Khattab memberanikan diri. Kata bahasa Jawa, masing mau wajabat orang mengerti kita. Apa maksudnya? Punten ya Rasulullah. Lah, sampean itu tadi orang baik wajabat. Orang jahat wajabat. Maksudnya apa? Tadi yang melintas orang baik itu dikabulkan oleh Allah menjadi orang baik karena komen Anda. Anda menjadi saksi. Tuh. Anda ini menjadi wajabat. Ini orang sahabat kan nggak bisa ditipu, nggak bisa direkayasa kan? Begitu juga ketika melintas yang buruk, Anda mengatakan yang enggak pada dia karena memang kenyataannya begitu. Anda tidak bohong kan? Maka Allah mengabulkan kesaksian, testimoni kan ini. Nah, jadi kalau begitu kita buat saja kesepakatan sekarang ini. Ya nanti kalau saya diadili, tolong Pak Andi sampaikan saya orang baik. Begitu aja mufakatan. Ya kan? Dan itu tidak akan tercipta kalau tidak betul-betul baik. Benar nggak? Kalau Pak Hilman tidak mengira saya baik, ngeladeni, pasti begitu. Hatinya, walaupun mulutnya manggut begitu, lah ngeladeni, nggak mau lah saya, pasti begitu. Hati nggak bisa ditipu. Tapi kalau dia baik, kita selalu baik, pasti tetangganya, oh iya memang saya menjadi saksi dia orang baik. Sholat nggak dulu berjemaah? Iya berjemaah. Mana saksinya? Nah, kita sering
Maka itulah kita harus memperlihatkan. Yang wajib-wajib kita bagusnya diperlihatkan. Nah, yang ria-ria itu yang sunnah-sunnah sebenarnya. Dalam hal sunnah sebenarnya ria. Wajib enggak ada ria. Si Rema hajinya ria dikatokakan. Nah, bagaimana kalau enggak ngeliatin? Haji enggak diperlihatkan bagaimana? Kan enggak bisa. Kamu mah hajinya ria, diperlihatkan orang. Mau nyumput-nyumput bagaimana? Kelihatan banyak orang. Enggak mungkin. Jadi yang wajib itu sunnahnya diperlihatkan. Ya. Makanya sedekah ketika dipamerkan kan, sedekah itu kan bukan zakat, bukan wajib kan. Kalau zakat wajib diperlihatkan karena harus ada amil kan, nggak mungkin kita nyumput. Tapi kalau sedekah kan nggak harus ada amil. Dalam surat 2 ayat 271 tetap intubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kamu perlihatkan sedekahmu, kamu pamerkan baik. Karena apa? Berdampak. Tapi kalau sholat fawailun. Diancam oleh Allah. Karena kita sholat sekhusyuk apapun, tetangga kita nggak dapat apa-apa. Yang ngelihat tuh nggak dapat apa-apa. Tapi kalau sedekah berdampak. Nah, kalau di sini saudara datang ada jenazah, apa yang memotivasi saudara datang? Ya ganjaran. Gitu kan? Nah, mudah-mudahan begitu. Tapi kalau tekesi, taknian, itu berarti direkayasa. Allah juga Maha tahu. Jadi itu merekayasa Allah sebenarnya. Ya boyongin. Ngakalin. Dikiranya malaikat. Gitu kan. Tolong sih. Ya. Dikiranya begitu bisa diajak nego. Nggak bisa. Tapi kalau asli orang datang, makanya ulama besar yang hadir semakin banyak. Seperti Syekh Utsaimin ketika wafat, jalur dari Jeddah sampai ke Mekah itu mampet. Jalur dari Jeddah sampai ke Mekah, beliau tinggalnya di Jeddah. Jeddah itu kan 80 kiloan, sini Jakarta. Itu macet. Jadi jenazahnya itu seperti terbang. Paham belum? Iya, karena kan orang pegang gini dong. Jadi dilihat dari angkasa itu kayak tuh di atas orang begitu. Paham belum? Ini peti kalau diangkat banyak orang kan gitu. Saling pengen pegang tuh. Nah, itu kelihatan kayak jalan tuh. Kalau dilihat dari atas, kalau kita ada di gedung, kita akan lihat tuh seperti jalan peti. Iya, jalan sendiri. Kalau ini mah paus mah kelihatan orang yang ngangkat. Asli ini mah, nggak direkayasa. Jutaan orang. Pemerintah pun meliburkan karena macet di mana-mana ketika beliau wafat. Nah, itu berarti ulama besar. Makanya sampai sekarang ya, Syekh Utsaimin. Nah, begitu. Jadi kalau saudara mau pikir baik-baik, renungkan baik-baik, kita tidak bisa lolos dari perhatian tetangga kita. Kita tidak bisa lepas dari kesaksian istri kita. Apakah Anda suami yang baik? Siapa yang diminta? Ya nggak mungkin Pak Yusni, bukan istri. Ya kan? Istri kita. Apakah Anda suami yang baik? Yang ditanya istri kita. Nggak tahu saya. Perasaan bukan orang baik. Waduh, gimana? Nggak bisa nggak bisa dibohongi itu mah di sana. Kalau di sana, kalau di sini bisa, dipelototin aja bisa. Apakah saudara menjadi ayah yang baik? Yang akan ditanya anak-anak kita. Ya, ini adalah ayah saya yang baik, yang ideal, idola. Nah, anak-anaknya, apakah diperlakukan adil atau tidak? Kita punya anak 4, terasa adil nggak ini? Kalau mereka menggugat, kita kena. Tuh, itu makanya kita harus baik. Apakah saudara menjadi anggota masyarakat yang baik? Pak RT, RT ini siapa dulu? Ditanya. Tuh, begitu, sehingga kita harus jadi orang baik. Kesaksian orang ini nggak bisa dibohong di hari kiamat. Nah, itu yang sulit ya. Mudah-mudahan kita berhasil. Nah, ada hadis begini. Ada ceritanya begini, babu muksu baina sajadatain, yang beda ini. Diam di antara dua sujud. Nah, suatu saat diriwayatkan, ma sholatu kalau afat min sholati Rasulillah. Kata Anas bin Malik, saya
sholat itu apa yang aku sholat di belakang seseorang dari sholat Rasulullah fi tamam, dalam sempurna. Kanat sholatu Rasulullah mutaqaribatan. Rasulullah itu kalau sholat deket-deket, teratur gitu, satu dengan lain perpindahan. Tapi saat beliau i'tidal, saat itu sami Allahu liman hamidah, qad auhama, beliau diam, sehingga orang menyangka apa lupa ya, apa lupa bacaan, kan nggak bisa diintervensi kan, imam kan nggak bisa diintervensi. Sami Allahu liman hamidah, beliau lama, itu yang dimaksud i'tidal. Kata pengarang, ini sering dilupakan banyak orang. Nah, kata beliau begini, wa hadhihi sunnah tarakah aktsaran nas min ba'din kira di asri sahabat. Ya, setelah jauh dari periode sahabat. Padahal ini ada ketentuan dari Rasulullah. Jadi maksudnya apa? Tumak nina. Hati-hati, perpindahan setiap rukun itu ada tumak nina. Kita nggak boleh terlalu buru-buru. Ya, apalagi kita sudah umuran. Saya melihat ini semuanya datang untuk sholat tuh untuk menikmati. Untuk menikmati, datang ke masjid untuk menikmati, bukan menunaikan kewajiban, bukan kalau menurut saya. Ya, teman-teman kita ini untuk menikmati. Jadi sholat tuh jangan dibikin buru-buru. Belum waktu qad qamati sholat, nggak usah, jangan buru. Wong kita mau menikmati. Duduknya itu nikmat gitu. Nunggunya nikmat, nunggu orang sholat itu sholat. Nunggu orang sholat itu sholat gitu loh. Ya kan? Ada dalilnya gitu. Kita nggak pernah tahu di antara mereka ada yang berdoa kan di tengah-tengah dua azan itu kan mustajab, ya Robbana atinya. Meskipun dia tangannya begitu, mulutnya qomat kami, ya Allah semoga engkau. Kita nggak pernah tahu. Beri waktu. Tuh. Begitu juga. Menurut ukuran saya, Fatihah saya udah pas, tapi yang di belakang katanya kecepatan. Oke, saya tahu. Kenapa jahar dan sir beda katanya? Kalau jahar lama, sir kok cepat? Padahal sama. Ya, jadi kalau kita sir, anggap aja jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk diri sendiri. Alhamdulillah. Jangan buru-buru, karena yang hadir ini bukan untuk ngejar, bukan. Udah nggak kerja mereka. Kalau ngejar jemputan mau udah jelas nongkrong tuh. Wah lama amat sih, takut ketinggalan. Ini udah nggak pada ngejar. Jadi semuanya menikmati. Diamnya tuh nikmat. Gitu. Harus disadari. Ya. Jadi kehadiran di masjid itu untuk menikmati. Nah seperti saudara di sini, bukan kurang kerjaan ini. Habis subuh nih duduk-duduk. Bukan kurang kerjaan. Menikmati pahala yang Allah janjikan 3 kali umrah. Anda tanya kepada KBIH, umrah berapa biayanya? Ya kan? Hanya kita, ya sudah waktu. Setelah subuh kita diam sebentar, menunggu 12 menit setelah matahari terbit, kita sholat. Itu setara dengan 3 kali umrah. Atau setidaknya sekali umrah. Apanya tamatan Rasulullah menyebut 3 ini 3 kali, apa sekali doang tapi sempurna. Apa begitu? Wallahu alam yang menilai. Yang jelas sekali umrah pun mahal gitu kan. Apalagi telung balen. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Jadi inspirasi apa yang dari hadis yang kita pelajari hari ini? Perhatikan tumak ninah. Ya, jadi jangan terburu-buru. Perpindahan dari rukun ke rukun harus ada jeda, kata orang itu, jeda. Itu harus jangan terburu-buru. Demikianlah, semoga Allah memberikan pahala yang berganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak henti-hentinya kita berdoa, semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya oleh Allah, diberkahi dan ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.